Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, saya Amirin, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Selama beberapa menit ke depan, saya akan berbicara mengenai problematika pembelajaran dan juga inovasi yang dapat ditempuh untuk mengatasi problematika tersebut, khususnya problematika pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Baik, seperti yang kita ketahui, pandemi itu datangnya tidak terduga dan juga pastinya tidak diinginkan. Karena dengan adanya pandemi, pembelajaran yang seharusnya dilakukan secara tatap muka antara guru dan juga siswa di dalam suatu ruangan, kini pembelajaran dilakukan secara daring atau jarak jauh. Pembelajaran daring atau jarak jauh pastinya mengharuskan seorang pendidik memiliki kreativitas bagaimana agar pendidikan tersebut tetap berjalan dan juga ilmu yang ditransferkan kepada peserta didik itu juga menjadi suatu hal yang menarik bagi peserta didik. Untuk itu saya memiliki beberapa ide yang bisa diterapkan untuk melaksanakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Untuk ide tersebut, yang pertama pembelajaran kita menggunakan pembelajaran metode flipped classroom kolaborasi blended learning dengan media podcast. Kenapa kita menggunakan flipped classroom blended learning? Karena pendidikan jarak jauh itu mengharuskan siswa dapat mengakses dimanapun dan kapanpun untuk memahami materi tersebut. Untuk itu, sebagai seorang pendidik juga harus mempersiapkan media yang menarik bagi peserta didik dan tidak membosankan. Nah, maka dari itu saya memilih podcast sebagai media pembelajarannya. Kenapa melalui video podcast? Karena harapan saya video podcast itu bisa diakses peserta didik dimanapun dan kapanpun untuk memahami materi yang diajarkan. Biasanya karena problematika yang dihadapi peserta didik yang pertama, apabila kita menggunakan Google Meet ataupun Zoom, ada beberapa siswa yang terkendala untuk mengikuti, baik itu terkendala jaringan, tidak adanya kuota, dan juga kendala yang lainnya. Dengan adanya video podcast materi pembelajaran, kita bisa mengirim video tersebut ke WA peserta didik atau menguploadnya ke YouTube, yang nantinya bisa dibuka peserta didik kapanpun dan dimanapun. Nah, untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat pada simulasi pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia selalu ya pastinya. Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin mengenai teks cerita pendek atau cerpen. Adapun untuk KD yang diajarkan pada pagi hari ini yaitu KD 3.9 mengenai menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek atau cerpen. Dan juga KD 4.9 yaitu mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek tersebut. Adapun tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi struktur dan unsur-unsur pembangun dalam cerita yang dibaca dan peserta didik dapat menyusun kerangka pembuatan cerita pendek yang selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah cerita pendek yang utuh. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian cerpen, kemudian ciri-ciri cerpen, dan juga kebahasan cerpen. Adapun untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai struktur cerpen, unsur-unsur pembangun cerpen, dan juga kerangka cerpen. Baik, selanjutnya sebelum pembelajaran kita lanjutkan, saya punya video mengenai cerpen, tapi dalam bentuk podcast. Mari kita lihat sama-sama video cerpen tersebut. Cerpen tersebut merupakan karya Raditya Dika. Nah, ini dia videonya. Gendong, cerita pendek karya Raditya Dika, dibacakan oleh penulisnya. "Kenapa aku gak boleh gendong anakku sendiri?" tanya si suami kesal. Di ujung kamar, istrinya duduk di kursi melihat ke arahnya.
Si suami ada di dekat jendela kamar mereka, berdiri dekat kasur, masih memandangi wajah putrinya yang sedang tertidur pulas. Istrinya berkata, "Kasian, dia baru tidur, nanti terbangun." "Tapi aku kan bapaknya, gak apa-apa juga kalau dia bangun sebentar," kata si suami. Istrinya menjawab dengan sabar, "Tapi aku ibunya, dan anak kamu umurnya baru 5 tahun. Butuh tidur nyenyak biar dia tumbuh besar." Kalau udah begini si suami mengalah. Seorang ibu tahu yang terbaik untuk anaknya. Apalagi anak ini, anak mereka satu-satunya. Cahaya bulan yang redup masuk dari jendela, jatuh tepat di kemeja hijau lusuh yang si suami pakai. Dia masih tidak rela hanya bisa melihat anaknya tidur dengan mulut setengah terbuka, tanda tidurnya terlalu pulas. Gigi yang mengintip di bawah bibir terlihat putih seperti susu yang masih segar. "Lagian, kalau anaknya udah digendong, kamu mau apain?" tanya si istri. "Diliatin aja gitu." "Pertama-tama," kata si suami, "aku mau kecup jidatnya. Karena setiap pulang selesai mencari uang, hanya dahi itu yang bisa melarutkan rasa capek yang terkumpul. Aneh loh, bisa lenyap, gak bersisa." "Terus?" tanya si istri. "Terus, aku lihat kelopak matanya. Aku minta maaf, bisik-bisik tentu saja. Aku mau bilang, 'Maaf ya nak, ayah masih belum bisa beliin mainan kesukaan kamu yang kamu like di Instagram minggu lalu. Maaf, ayah terlalu naif menaruh semua uang keluarga kita di bisnis kafe ayah. Hilang gak bersisa digebuk segala pandemi virus COVID ini. 6 bulan tanpa pemasukan memang waktu yang terlalu lama untuk membuat kafe sederhana ayah rata dengan mimpi yang ayah bangun untuk kita. Lalu aku akan bilang, percayalah ayah sedang berusaha untuk mencari uang kembali. Agar kita bisa berhenti makan sehari sekali. Agar kamu bisa ikutan beli es krim Magnum yang anak kompleks sebelah suka makan sore-sore. Maaf, tapi ayah terus berusaha kok. Yakin di tengah pandemi seperti ini akan ada teman atau saudara kita yang baik meminjamkan uang, memberikan modal untuk usaha kita, usaha dari rumah." Si istri masih mendengarkan. Duduknya masih belum berubah semenjak suaminya bicara dari tadi. Si suami melanjutkan, "Lalu, aku akan elus rambutnya dan aku taruh dia kembali ke tempat tidurnya. Tuh kan? Aman kan? Cuman selama itu kok. Boleh dong aku gendong dia." Si istri melihat ke arah suaminya. Bukannya menjawab, dia bertanya balik. "Kok istrinya gak pernah dikecup lagi dahinya?" "Iya, ini kalau dibolehin gendong, kamu juga kebagian kecup dahi. Janji," kata si suami. Si istri tertawa. Suaminya melihat dia dengan mata sendu. Dia berkata, "Maaf ya, kalau aku kecewain kamu." "Aku gak pernah kecewa sama kamu, Mas. Gak pernah," kata si istri pelan. Si suami menatap ke arah bulan, matanya mulai berkaca-kaca. Dia melamun sendiri. Istrinya membiarkannya. Si suami berkata, "Mungkin seharusnya dari dulu aku dukung kamu mengembangkan bakat kamu ya. Bukannya ngebuat kamu terjebak di rumah setiap hari begini." "Bakat apa?" tanya istri. "Nyanyi aku kan gak bisa." "Itu bakat kamu. Yang itu." "Oh, yang itu," kata istri. "Iya, kamu kan bisa tuh ngelihat dan bicara sama hantu. Aku lihat banyak yang sukses jadi konten kreator, bikin YouTube, bikin buku, masuk TV. Seharusnya aku lebih ngedukung kamu ya. Seharusnya aku jadi suami yang lebih bisa membuat istrinya nyaman dalam meraih potensi dirinya. Ya minimal bayarin kelas public speaking atau beliin kamera sewaktu aku masih punya sedikit uang." "Kamu emang percaya aku bisa ngeliat hantu? Walaupun teman, bahkan keluargaku sendiri sering ngomongin aku diem-diem, aku dibilang halu?" tanya si istri. "Aku percaya," kata si suami. Singkat, yakin. "Menikahi kamu berarti percaya dengan ucapanmu. Apa enaknya pernikahan kalau ada keraguan?" Si istri tersenyum tipis. "Kamu kenapa sih selalu bisa bikin aku senyum?" 1 detik berlalu. Mereka diam dalam nyaman. "Kamu ingat gak terakhir gendong aku?" tanya si istri. "Ingat lah, di hari aku ngelamar kamu.
Fotonya masih aku simpen tuh di laci paling bawah, di dekat charger handphoneku yang rusak. Si suami menunjuk ke arah laci. Si istri menarik nafas panjang. Dia memandang ke arah suaminya. Waktu itu kamu gendong aku di halaman kafe dedaunan di Kebun Raya Bogor. Sampai malu diliatin orang. Kamu gendong aku setengah berlari, kamu terlalu bahagia karena aku bilang, aku mau. Setelah kamu bilang, mau gak jadi istriku? Yang paling malu sih bukan gendongnya, tapi 10 menit sebelum aku lamar kamu, waktu aku kasih lihat isi saldo bangku saat itu. Waktu aku bilang, aku cuma punya segini. Iya, kata si istri. Dan aku kan bilang, berapapun cukup asal sama kamu. Aku masih simpen loh tespek yang dulu. Lanjut si istri. Video aku pas aku nangis masih kamu simpen gak? Masih banget. Aku post di second account aku yang gak ada yang tahu. Yang biasa aku pakai buat order sambal teri goreng kesukaan kamu. Yang penjualannya nyebelin itu loh. Dulu kita masih punya uang ya buat beli hal-hal kayak gitu, kata si suami. Maaf ya, kamu pasti kecewa sama aku. Aku gak pernah kecewa sama kamu, Mas, kata istrinya. Gak pernah. Si istri duduk diam. Dia menghapus air matanya yang jatuh satu tetes. Kamu kenapa? Kok tiba-tiba nangis? Tanya suami. Gak kenapa-napa, kata si istri. Si suami kembali mendekati tempat tidur. Dia melihat anak gadisnya masih tertidur pulas. Tidurnya tidak pas, kepalanya justru ada di antara bantal dan boneka kesayangannya. Anak umur segini memang sering bikin takjub. Aku mau gendong dia, kata si suami. Jangan, kata si istri. Nanti dia bangun. Suaminya menggeleng. Enggak, aku harus gendong dia. Ngelihat dia tidur begini aja kok rasanya kangen banget. Si suami mendekat ke arah anaknya. Dia lalu menjulurkan tangannya tapi tubuh anaknya tidak terangkat. Si suami mencoba mengambil anaknya kembali. Kali ini dia sadar apa yang terjadi. Tangannya tembus melewati tubuh anaknya. Bingung, si suami melihat ke arah istrinya. Istrinya kembali menghapus satu butir air mata yang baru saja jatuh. Dia lalu berkata, 3 hari yang lalu, kamu nyoba minjem uang ke teman lama kamu yang jadi pengawas pabrik beton. Kamu masuk ke kawasan pabrik, mengabaikan peringatan orang agar kamu memakai helm pengaman. Cuman sebentar kok, katamu waktu itu. Di tengah-tengah kamu berjalan, kamu melewati sebuah tiang beton yang mau dimasukkan tali seling dari sebuah crane. Tiang itu menggelinding. Dan seperti takdir yang selalu tepat waktu, tiang itu menimpa kepala kamu. Si suami meraba bagian kanan kepalanya, ada bagian yang pecah, remuk, membentuk cekung ke dalam kepalanya. Hangat. Dia tidak berani melihat tangannya karena dia tahu ini pasti penuh darah. Sementara itu, tangan yang lain, tangan kiri si suami masih tembus di belakang tengkuk anaknya. Si suami melihat ke arah istrinya. Kenapa kamu gak bilang dari tadi? Karena aku mau membiarkan kamu pamit, kata si istri. Si anak terbangun oleh rasa dingin yang asing di tengkuknya. Si anak membuka matanya, dia kebingungan. Si anak lalu duduk, dia melihat ibunya yang sedang menyeka pipi yang basah. Si anak lalu melihat ke arah depan, dia tidak melihat apa-apa. Hanya mereka berdua di ruangan ini dan cahaya bulan yang jatuh ke tembok. Sejenak si anak merasakan rindu yang sangat deras di dadanya. Seolah ada simpul kusut yang ditarik-tarik ke segala arah. Dia tahu, dia rindu digendong ayahnya. Baik, setelah kita lihat video cerpen tersebut, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu mengenai struktur cerpen. Sebagaimana yang kita lihat tadi dalam video itu, ada beberapa struktur cerpen di dalamnya. Adapun struktur dari cerpen tersebut adalah, yang pertama ada abstrak. Abstrak merupakan bagian dari cerpen bersifat pilihan. Abstrak biasanya memberikan gambaran awal sebuah cerita. Selain itu, abstrak juga berisi rangkuman atau intisari dari cerita. Dan dari abstrak juga pembaca bisa memperkirakan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Untuk struktur yang kedua ada orientasi. Orientasi merupakan
bagian ini penulis mencoba memperkenalkan tokoh dan juga latar cerita. Adapun latar cerita tersebut terdiri dari latar waktu, suasana, tempat, kemudian watak ataupun tokoh yang digambarkan ya. Tadi ada tokoh, kemudian juga penokohan biasanya digambarkan di dalam orientasi. Selanjutnya yaitu komplikasi. Pada bagian komplikasi, seorang penulis memiliki tugas yang sulit untuk membuat pembaca tertarik ya, karena dalam sebuah cerpen itu komplikasi itu adalah suatu hal ataupun yang diharapkan penulis itu bisa menarik pembaca gitu sebelum akhir dari cerita tersebut. Biasanya tokoh-tokoh akan menghadapi konflik dan seringkali hal-hal yang menjadi buruk lagi bagi mereka perlu menemukan cara untuk membereskannya. Bagian inilah yang disebut komplikasi. Lalu untuk evaluasi, bagian ini menyajikan perjalanan konflik sampai ke titik tertinggi ataupun klimaks, yang setelahnya akan ditemukan pemecahan ataupun penyelesaian. Jadi untuk evaluasi itu biasanya setelah adanya konflik, evaluasi ini dari konflik menuju titik tertinggi untuk mencapai sebuah masalah, dan di situ akan selesai atau klimaks. Selanjutnya ada resolusi. Bagian ini disebut juga dengan pelarian, yaitu titik tertinggi mulai menurun hingga bertemunya pada bagian koda. Jadi setelah konflik tadi kita masuk ke resolusi. Resolusi itu merupakan pelarian dari konflik tadi ya. Ketika konfliknya sudah memuncak tinggi, kemudian klimaks ataupun konfliknya mulai reda. Dan untuk yang keenam ataupun yang terakhir ada koda. Koda ini merupakan bagian akhir dari cerpen. Penulis coba menyampaikan pesan moral baik itu eksplisit maupun implisit. Koda ini berarti di dalam koda ada amanat yang disampaikan oleh seorang penulis. Selanjutnya unsur-unsur pembangun cerpen. Unsur-unsur pembangun cerpen ada beberapa ya, ada 8. Di antaranya ada tema, tokoh, penokohan, alur, setting, atau latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Tema itu merupakan gagasan yang menjadi sebuah isi cerita. Tema ada beragam ya dalam cerpen. Ada percintaan, persahabatan, kemudian ada cerita-cerita masalah remaja lainnya. Biasanya kalian lebih paham dan lebih sering menemukan dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh merupakan pelaku pada sebuah cerita yang dituliskan oleh seorang penulis. Penokohan merupakan cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh tersebut. Dan cerpen biasanya ada dalam penokohan ya, ada antagonis, protagonis, dan protagonis. Selanjutnya ada alur. Alur itu merupakan urutan kejadian cerita. Dan setting itu merupakan sebuah tempat ataupun waktu kejadian cerita. Lanjut yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang itu posisi pengarang dalam membawakan cerita. Jadi untuk sudut pandang itu merupakan posisi pengarangnya. Biasanya seorang penulis atau pengarang itu dalam menulis cerita akan memposisikan dirinya sebagai pelaku dalam cerita tersebut. Jadi untuk sudut pandang nanti terbagi menjadi beberapa. Di antaranya sudut pandang orang pertama, kedua, dan sudut pandang orang kedua. Lanjut gaya bahasa. Gaya bahasa itu merupakan sebuah alat penyampaian maksud pengarang. Biasanya masing-masing penulis atau pengarang memiliki gaya bahasanya tersendiri. Misal, cerpen karya Dewi Lestari atau dengan cerpen karya Raditya Dika yang tadi sudah saya sampaikan itu pasti memiliki gaya bahasa yang berbeda dan masing-masing penulis pasti memiliki ciri-ciri tersebut. Kemudian lanjut ke amanat. Yang terakhir ya, amanat itu merupakan pesan pengarang pada pembaca melalui karyanya. Biasanya amanat itu disampaikan bisa di bagian tengah ataupun akhir cerita, dan amanat sendiri itu bisa disimpulkan oleh pembaca. Jadi baik, setelah kalian mengetahui struktur dan juga unsur-unsur pembangun cerpen, langkah-langkah selanjutnya yang harus kalian siapkan yaitu menyusun sebuah kerangka cerpen. Adapun hal-hal yang harus dipersiapkan diantaranya yang pertama observasi. Observasi di sini kalian bisa mengamati lingkungan sekitar kalian,
ataupun bisa melalui buku cerita yang kalian baca. Dengan observasi akan memudahkan kalian dalam penyusunan cerpen. Selanjutnya, menentukan judul dan juga tema pada cerpen. Dalam menentukan judul ataupun tema, kalian bisa memilih sebebas-bebas mungkin. Karena dalam menulis, seorang apabila dibatasi itu akan merasa kesulitan dalam menemukan ide. Kalau tidak dibatasi, maka dia akan berkreasi sesuai dengan hatinya dan juga bisa menghasilkan tulisan yang sangat bagus biasanya. Selanjutnya yaitu menentukan latar belakang cerita pendek. Setelah menentukan judul, seorang penulis, kalian juga harus menentukan latar belakang dari cerita pendek tersebut. Mau itu di rumah, sekolah, ataupun di tempat yang lainnya, bebas kreatif mungkin. Kemudian menentukan tokoh juga kalian harus dikonsep dulu ya dalam kerangka tokohnya itu mau ada berapa, ada 1, 2, ataupun 3 untuk melengkapi cerita yang akan kalian bangun. Kemudian mencipta konflik. Jadi salah satu hal yang menarik dalam sebuah cerpen yaitu konflik yang dihadirkan. Di sini bisa menarik sebuah pembaca. Di situ kalian bisa menggunakan imajinasi kalian karena biasanya cerpen itu selain dari mengangkat kehidupan dunia nyata juga dikolaborasikan maksudnya dengan imajinasi yang akan menimbulkan konflik yang lebih menarik. Selanjutnya sudut pandang. Di sini kalian bisa menggunakan sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Bergantung dengan apa yang kalian nanti. Kemudian menentukan alur. Alur di sini juga menjadi salah satu hal yang menarik dalam cerpen ya, karena alur itu biasanya bisa mengubah ataupun menjadikan cerita tersebut menjadi menarik. Biasanya orang akan menggunakan alur maju, biasanya dari flashback kemudian ke masa sekarang atau dari masa lalu ke masa sekarang. Nah, itu dia untuk persiapan dalam menyusun kerangka cerpen. Selanjutnya untuk tugas pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, buatlah sebuah kerangka cerpen dan kembangkanlah menjadi cerpen yang utuh dalam bentuk podcast video. Seperti yang sudah kita sepakati ya sebelumnya, tugas akhir dari mata pelajaran teks cerpen yaitu membuat teks cerpen berbasis podcast video. Nah, untuk temanya, tema dari cerpen tersebut bebas, kalian boleh menentukan tema persahabatan, percintaan, ataupun yang lainnya. Untuk durasi dalam video podcast cerpen tersebut saya berikan batasan waktu durasi 5 menit. Itu minimal ya, maksimal bebas kreatif mungkin. Untuk backgroundnya bisa menggunakan animasi dan juga atau bisa menggunakan gambar secara langsung. Bebas sekreatif kalian. Jadi untuk deadline pada tugas pembuatan podcast video cerpen kali ini maksimal 1 minggu sebelum pertemuan yang akan datang. Jadi setelah selesai nanti bisa diunggah di Google Classroom sesuai dengan topik yang ada. Kemudian nanti kalaupun memungkinkan bisa saya unggah ataupun upload di YouTube. Hal yang perlu kalian ketahui yang pertama, jangan pernah copy paste ya atau gunakan karya orang dengan nama kalian sendiri. Saya lebih menghargai pekerjaan yang dikerjakan sendiri, dalam arti bukan plagiat karya orang lain dan hanya diganti nama. Oke, cukup sekian. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang, dan apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WA atau bisa kolom komentar di Google Classroom. Alina tercinta, bersama surat ini kukirimkan padamu sepotong senja. Dengan angin, debur ombak, matahari terbenam, dan cahaya keemasan. Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? Seperti setiap senja di setiap pantai, tentu ada juga burung-burung, pasir yang basah, siluet batu karang, dan barangkali juga perahu lewat di jauhan. Maaf, aku tidak sempat menelitinya satu persatu. Mestinya ada juga lokan, batu yang berwarna-warni, dan bias cahaya cemerlang yang berkeratap pada
pada buih yang bagikan impian selalu saja membuat aku mengangankan segala hal yang paling mungkin kulakukan bersamamu. Meski aku tahu semua itu akan tetap tinggal sebagai kemungkinan yang entah kapan menjadi kenyataan. Kukirimkan sepotong senja ini untukmu, Alina, dalam amplop yang tertutup rapat dari jauh. Karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Sudah terlalu banyak kata di dunia ini, Alina. Dan kata-kata ternyata tidak mengubah apa-apa. Aku tidak akan menambah kata-kata yang sudah tak terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia, Alina. Untuk apa? Kata-kata tidak ada gunanya dan selalu sia-sia. Lagi pula, siapakah yang masih sudi mendengarnya? Di dunia ini semua orang sibuk berkata-kata, tanpa peduli apakah ada orang lain yang mendengarnya. Bahkan mereka juga tidak peduli dengan kata-katanya sendiri. Sebuah dunia yang sudah kelebihan kata-kata tanpa makna. Kata-kata sudah luber dan tidak dibutuhkan lagi. Setiap kata bisa diganti artinya. Setiap arti bisa diubah maknanya. Itulah dunia kita, Alina. Kukirimkan sepotong senja untukmu, Alina. Bukan kata-kata cinta. Kukirimkan padamu sepotong senja yang lembut dengan langit kemerah-merahan yang nyata dan betul-betul ada dalam keadaan yang sama seperti ketika aku mengambilnya saat matahari hampir tenggelam ke balik cakrawala. Alina yang manis, Alina yang sendu. Akan kuceritakan padamu bagaimana aku mendapatkan senja itu untukmu. Sore itu, aku duduk seorang diri di tepi pantai, memandang dunia yang terdiri dari waktu. Memandang bagaimana ruang dan waktu bersekutu. Menjelmakan alam itu untuk mataku. Di tepi pantai, di tepi bumi. Semesta adalah sapuan warna kemasan. Dan lautan adalah cairan logam, meski buih pada debur ombak yang menghempas itu tetap saja putih seperti kapas. Dan langit tetap saja ungu. Dan angin tetap saja lembab dan basah. Dan pasir tetap saja hangat ketika aku usapkan kakiku dalamnya. Kemudian tiba-tiba senja dan cahaya gemetar. Keindahan berkutat melawan waktu. Dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu, pikirku. Maka aku potong senja itu sebelum terlambat. Ku kerat pada 4 sisi, lantas kumasukkan ke dalam saku. Dengan begitu, keindahan itu bisa abadi. Dan aku bisa memberikannya padamu. Setelah itu, aku berjalan pulang dengan perasaan senang. Aku tahu kamu akan menyukainya. Karena kamu tahu, itulah senja yang selalu kamu bayangkan untuk kita. Aku tahu, kamu selalu membayangkan hari libur yang panjang, perjalanan yang jauh, dan barangkali sepasang kursi malas pada sepotong senja di sebuah pantai, di mana kita akan bercakap-cakap sembari memandang langit, sambil berangan-angan, sambil bertanya-tanya, apakah semua ini memang benar-benar telah terjadi? Kini, senja itu bisa membawa kemana-mana. Ketika aku meninggalkan pantai itu, kulihat orang datang berbondong-bondong. Ternyata mereka menjadi gempar karena senja telah hilang. Kulihat cakrawala itu berlubang sebesar kartu pos. Alina sayang, semua itu telah terjadi.
dan kejadiannya akan tetap seperti itu. Aku telah sampai ke mobil. Ketika di antara kerumunan itu, kulihat seseorang menunjuk-nunjuk ke arahku. Dia yang mengambil senja itu. Saya lihat, dia yang mengambil senja itu. Kulihat orang-orang itu melangkah ke arahku. Melihat gelagat itu, aku segera masuk mobil dan tancap gas. Catat nomornya, catat nomornya. Aku melejit ke jalan raya. Ku kebut mobilku tanpa perasaan panik. Aku sudah berniat memberikan senja itu untukmu, dan hanya untukmu saja, Alina. Tak seorang pun boleh mengambilnya dariku. Cahaya senja yang kemasan itu berbinar-binar di dalam saku. Aku merasa cemas, karena meskipun kaca mobilku gelap, tapi cahaya senja tentu cukup terang dilihat dari luar. Dan ternyata, cahaya senja itu memang menembus segenap cahaya dalam mobilku. Sehingga mobilku itu meluncur dengan nyala cemerlang ke aspal maupun ke angkasa. Dari radio yang kusetel, aku tahu berita tentang hilangnya senja telah tersebar kemana-mana. Dari televisi dalam mobil, bahkan kulihat potretku sudah terpampang. Aduh, baru hilang satu senja saja sudah paniknya seperti itu. Apa tidak bisa menunggu sampai besok? Bagaimana kalau setiap orang mengambil senja untuk pacarnya masing-masing? Barangkali memang sudah waktunya dibuat senja tiruan yang bisa dijual di toko-toko, dikemas dalam kantong plastik, dan dijual di kaki lima. Sudah waktunya senja diproduksi besar-besaran, supaya bisa dijual anak-anak pedagang asongan di perempatan jalan. Senja, senja, cuma 1.003. Nah, itu dia simulasi pembelajaran yang bisa dilakukan di masa pandemi COVID-19. Karena dalam pandemi COVID-19 pembelajaran tidak bisa dilakukan secara langsung, maka dari itu model pembelajaran flipped classroom blended learning berbasis video podcast bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi siswa. Hal ini karena siswa terbukti lebih suka mendengarkan daripada membaca. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.